Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami Album Horor. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman sebagai host di sini. Dan perkenalkan, nama saya Rahmatul Iksan sebagai tamu di sini. Dan saya Randy Fernando sebagai teman host. Tambah-tambahan. Jadi guys, kali ini kita kedatangan tamu yang bukan cuma banyak makan, tapi juga banyak cerita horornya. Jadi boleh diceritakan apa-apa aja yang kamu alami? Jadi pada satu hari saya dan kawan-kawan saya pergi ke tengah kuburan untuk mengisi kodam kawan saya. Unyali. Ya, betul sekali. Di tengah perjalanan kami pun sampai dengan selamat. Ada juga kawan saya yang tertinggal. Dia pun lama. Biasa lah, Pak. Di situ kalian pergi jam berapa? Anggaran tengah malam juga lah, setengah satu, jam 1. Hari? Dan tepatnya malam Jumat. Malam Jumat. Jumat Kliwon. Nggak tahu Nggak juga bisa sih. juga. Itu ndak kita yang ngatur loh. Bener. Oke, lanjut. Dan di pertengahan tuh kawan saya menyusul saya dan teman-teman saya. Saat dia menyusul, dia di pertengahan tuh nampak seseorang kuntilanak di pohon jengkol. Kamu jengkol. Memang di tengah-tengah kuburan tuh ada pohon jengkol dan ada juga jembatannya. Oh, jembatan penghubung ya? Ya, kayak ibaratnya Sungai Siak itulah. Kayak jalan Rio sama Rumbai. Ya, itu dia. Pas. Dan di situ kan saya pun berhenti untuk memastikan apa itu betul. Rupanya enggak. Itu halusinasi dia. Halusinasi ya. Bayangan berarti. Dan dia pun melanjuti perjalanannya. Di situ pas dekat jembatan, dia mendengar ada panggilan dari belakang dekat jembatan yang memanggil namanya Ganang. Nama bapaknya tak? Gak boleh dong. Berarti nama dia sendiri ya? Ya, di situ dia pun berhenti dan dari situlah dia berubah. Maksudnya tuh kayak Kerasukan. kosong pikirannya dan di situ dia kerasukan. Kerasukan yang manggil itu? Oh. Jadi di situ tuh kami pun menunggu dia udah lama dan kami pun niatan untuk menyusul dia. Dan waktu perjalanan untuk menyusul, kami melihat ada ondanya di situ, tapi seseorangnya tidak ada. Berarti dia pergi gitu, ditinggal Iya, dia pergi kerasukan tuh, tapi tidak di situ. Di tempat lain. Kayak dibawa setannya itu. Dan di situ pun kami pun mulai mencari dia. Kuburannya pun luas. Kami pun sangat payah juga untuk mencarinya. Di situ kami mendapatinya jam 3 pagi. Berarti lama juga ya? Ya. Dan itu pun kami dapatnya di tengah-tengah hutan dan ada di situ kolam. Dia sedang duduk di situ dan memenung, dan kata yang kami ini kayak ibaratnya tuh guru kami lah ya kan. Oh iya. Dia itu sedang kerasukan yang kuntilanak tadi. Oh, berarti kuntilanak yang di pohon jengkol itu asli beneran gitu ya? Ya, Bukan cuma halusinasi ya? tapi waktu dia berhenti tadi dia menengok hanya halusinasi dia. Oh. Di situ pun waktu kami pun tidak jadi juga untuk mengisinya yang kodam-kodam kawan saya tadi, dan guru saya pun untuk Menyarankan pulang. untuk memberhentikan ini dulu dan untuk menyadarkan dia dulu. Baru lanjut lagi? Di situ kami disuruh pulang dulu. Dan dilanjutkan malam Jumat selanjutnya. Remet-remet? Remedial? Iya. Bukan remet sih, karena kejadian yang fatal tadi. Guru kami pun takut Untuk terjadi. melanjutkan. Di situ pun untuk menyadarkannya pun lama juga. Karena bukan kayak kuntilanak yang udah tua gitu. Bukan yang masih muda kayak kita nih lah. Ya kan. Handal.
Pas juga, pas juga. Di sana pun waktu udah diajak guru saya, maksudnya tuh kayak apa tadi kan, udah diajak, dan guru saya itu kan bisa mau ngomong juga dengan dia. Rupanya sebelum dia minta isi itu, kata guru saya, sebelumnya dia memang udah ada juga isi di badannya. Jadi mau nambah. Iya. Enggak. Sebelum itu udah ada, sebelum dia masuk ke Udah ada juga yang di dalam badan dia itu untuk menjaga dia. Di situ pun guru kami membilang yang di dalam tubuhnya itu banyak pintanya juga. Minta apa dia? Ya sesajen. Kayak biasalah kayak orang-orang jalanan tuh. Minta makan lagi. Di situ anggaran 30 menit juga lah untuk menyadarinya. Dan di situ juga harus dicari tahu juga siapa guru sebelumnya untuk membantu menyadarkan dia. Dan di situ saya udah pulang. Saya diceritakan oleh guru-guru saya, ya kan. Dan di sana tuh kami pun kami masih berpikir masih bisa ndak dia ini untuk disadarkan, apakah bisa ketemu juga guru yang dulunya itu. Ternyata Tapi betul enggak? ketemu juga, itulah di jam 3:30 itulah dia sadarnya, dan dia tuh pulang. Kami pada pulang duluan, dan kata guru dilanjutkan pada Jumat depannya lagi. Di sana kami banyak juga mengalami orang-orang itu. Ya. Dan di sana tuh kami Kena ganggu. udah biasa juga sih, nama wilayah kita juga kan. Tapi yang tadi lebih parah tadi tuh, yang paling parah. Ya, yang tadi tuh di situ tuh dia tuh kayak mana ya, kayak kamu punya bapak, bapak kamu tuh bisa mengisi anak itu. Mengisikan kodam gitu ya. Disitulah pada payahnya tadi, dan di ujung-ujungnya ya begitulah. Payah juga menjelaskannya. Ya udah. Oke. Mau minum dulu. Pas di dong, masa ngomong-ngomong gak minum kita? Iyalah. Ya makan. Makannya mana coba? Oh iya. Dibuatin. Ya, mie. Bawa santai aja. Nah. Dan kejadian di berapa saat tuh banyak juga. Waktu saya di kampung saya, kalau abang sepupu saya sih. Berarti kamu orang pedalaman Iya. ya ceritanya? Ya, Orang pedalaman. di kampung saya tuh abang sepupu saya tuh ada kayak gubuk. Dia tidur di rumah tuh sama kawan-kawannya lah ibaratnya. Dan pada pukul 2 malam kawan-kawannya udah pada tidur nih. Dia masih sendirian main HP. Main ML. Ya, dari sendiri main ML. Disitulah dia udah merasa nggak tenang, kayak ada yang ganggu kan. Tidur dia kayak mana ya gubuknya itu. Pokok gubuk itu besar, dibagi dua. Di tengah-tengah itu ada kayu-kayu. Pilar gitu ya. Dan abang saya tidur di Di antara pilar. Di antara kedua ya. Di antara itu kan. Ya. Tidur situ, dan nggak lama kemudian dia tidur, ada seseorang mengganggu dia, yang entah yang menggelitik dia, menjentik kaki dia. Aduh, kenyang. Tapi udah lu makan, tapi kalau udah kenyang nih. Udah makan juga dari di rumah. Sebelum sini ya. Tahu, takut dia nggak ada makan juga di sini. Bentar lagi ada nih. Karena ini podcast berkelas ya kan. Berkelas ya. Di situ. Ini udah bisa lanjut atau belum nih? Lanjut. Dan di Penasaran ya ini kan? Jelas lah. Jangan dong. Masa Mau enjoy aja. Enjoy. Di situ di tengah malam tuh
waktu dia dijentik-jentik kaki itu, ditengok kawannya masih pada tidur. Sementara kawannya tidur, yang di sebelah sananya dia tidurnya kan di apa tadi? Di antara pilar. Di antara pilar tadi. Dan jauh lah ibarat dari kawan-kawannya Dia tuh. tidur sendiri lah istilahnya. Oh, iya. Di situ dia menjentik-jentik kakinya untuk yang pengganggu tadi. Iya. Dan dia pun terbangun mentengok-tengok kanan kiri, Gak ada orang. nggak ada. Dia pikir kawannya yang ganggu. Oh. Sekali masih oke. Oke. Iya, masih oke. 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 Masih Gitulah istilah. masih biasa gitu kan. Alah, palingan insting ya apa gitu ya kan. Tidur dia lagi nih. Yang kedua kalinya diganggu juga. Ini feelingnya udah gak enak nih. Perasaannya udah lain. Rupa ada pesan dari orang tuanya. Dia pun teringat kalau kita tidur di gubuk, Nggak boleh dekat. nggak boleh tidur di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah. antara kayu dan kayu itu. Di antar pilar lah. Iya. Dia kayu, nggak pilar apaan tuh? Oh, di kampung istilahnya kayu. Iya. Kayu. Namanya rumah-rumah panggung. Tuh kan, teringat dia apa yang dibilang mama ya kan? Kalau tidur di situ tuh jangan, kalau di gubuk tuh jangan di antara itu, karena pasti ada mengganggu. Di situ pun dia ingat. Dan tak lama kemudian dia pun mulai terasa terganggu lagi. Karena masih di tengah-tengah itu juga. Kenapa dia? Dia masih, kan pertama tadi kan dia nggak terlampau apa. Nggak dipikirin gitu ya? Bawa santai aja. Santai aja ya. Masih terganggu juga. Ini ndak iya nih kata dia nih. Tapi dia di situ dalam kondisi tidak bangun. Oh. Masih Setengah sadar lah. Setengah sadar, tutupi muka lah masih. Dan di situ kan, dan dia pun mulai tertidur lagi nih. Di situ baru mulai setan tuh mengganggunya dengan yang berlebihan. Berlebihan gitu. Di situlah baru dia mencarutin si setan tadi tuh. Bukannya mencari menjerit dari situ. Woi Pan, Bangunlah semua. ya di situ tuh bangun kawannya semua. Woi Pan, gitu dia. Ya. Itu nggak boleh tuh. Sensor ya. Di situ dia bilang kan, langsung kawannya tuh bangun, pada respect lah ya kan. Saling bantu ya. Woi, nama dia tadi nih si Iqbal. Bukan kandang. Enggak, itu gandang udah. Udah istet dia tuh dah. Dan dia dipanggil, "Woi Bal, mangang cari haru Ice kan? Kok ada ganggu den kak? Nggak bisa renang den do Ice lalo Ice kan? Manga tuh Ice, tak tahu den do Ice. Baliklah den Ice. Di jalan perjalanan balik itu pun jalannya tuh kiri kanan jurang gitu kan. Tapi itu tengah malam dia pulangnya. Ya, di situ pun ada rumah gubuk juga. Yang di situ tuh orang penghuni itu bundir. Berarti rumah apa itu kosong. Dan depresi apa? Ya, depresi. Depresi ya. Depresi dah karena entah hutang apa kemarin. Lah pacar doh kan. Enggak dong. Udah orang tua gitu. Udah orang tua. Tapi ekonomi. Iya. Mungkin saja sih. Saya kan belum lahir juga itu. Oh, berarti cerita lama. Cerita lah ya. Iya. Cerita lama berarti. Itu memang kenyataan. Memang real. Kok haus ini? Minum gitu, santai aja lah. Mana kopi kita nih kok lama? Iya. Mana nih? Tapi kalau saya lihat kok mirip Ras Teguh nih. Memang dong. Kan rambutnya beda. Iya. Beda rambutnya. Emang ganteng dari lahir kok. Yang bilang ganteng siapa? Pras Teguh kan rambutnya panjang. Enggak juga sih. Tapi Pras Teguh Minang. Ini ya. panjang juga. Oh, ini Pras Teguh tipe Minang nih. Iya. Pasti. Minang kan? Oh, Pras Teguh yang Minang bukan dia. Pras Teguhnya Pras Teguh juga Minang. Aku juga Minang. Berarti Minang memang- apa nih? Minang Pret. Minang. Itu dia. Berarti kakak adik lah ibaratnya. Udah bisa lanjut belum? Lanjut aja. Oke. Tapi kopinya lama kali nih kopinya nih. Itu juga kan. Lanjut aja. Di perjalanan pun abang saya tuh mulai terganggu. Yang apa tuh?
kata dari nenek-nenek saya tuh, kayak ada yang di rumah tuh, kalau kita sendiri tuh, Diganggu. enggak, memang kayak ada yang kita gonceng gitu. Oh. Suka ibaratnya. Bukan dia. Kalau ada yang Enggak. sendiri tuh kayak dia kita tuh. Misal, Dia nemenin kita. abang sendiri nih, jalannya kan Jadi ditemani sama dia. penurunan gitu kan. Jadi yang sendiri kita tuh dikawaninya. Cuma nggak diganggu. Atau cuma dulu. Memang kita disapanya, besok kita memang demam. Oh, berarti memang jelas ya kalau memang itu ada kawan kita. Makan kalau di kampung saya tuh nggak bisa kalau pergi Sendiri. keluar malam tuh sendiri nggak boleh. Harus ditemani lah ibaratnya. Ibarat memang bukan harus sih, wajib. Memang diharuskan lah. Ya, memang wajib. Tapi gimana nih? Di situ kan dan adalah lapau. Di lapau ini bapak-bapak, kita masih muda. Iya. Bapak-bapak nih kan sibuk lah pada main batu. Batu nomino. Iya, bukan batu yang lain. Ya, Batu lain apa dia mainin? ada ya Batu serimbang. batu congklak. Oh iya. Batu macam. Batu bukan main batu namanya main congklak. Beda. Sama aja sih. Ya udah samakan aja. Boleh ya. Dan bapak itu pun memberhentikannya. Woi bal gitu. Kenapa Pak? bapaknya? Nama sekampung Lapau. Lapau itu tuh udah dekat sama rumah tadi. Berarti udah lama gitu. Udah jauh lah ibarat dari itu. Dan bapak tuh menampakkan ibarat kata Nengok. yang dia tuh Dia menampakkan gonceng. diri. Oh, Menampakkan diri. Woi bal gitu. Bapak cek si bal kau kan. Siang gonceng tuh. Malam-malam membawa cewek itu. Madu cewek pak itu. Apa salah nak itu kan? Celek ulah kawan tuan aja. Merinding juga saya nih. Ya gitu merinding ya. lumayan. Celek ulah kawan tuan aja kan? Coba belakang lo. Aman. Hutan juga lah kan ya. Merinding juga lah. Yang pantas saya merinding. Celek ulah kawan tuan aja. Nah, dorang tuh pak. Tuh siang gonceng tuh aja. Entahlah, aneh mana aja. Dari Gubate itu apa aja? Kan tadi jalan perjalanan hutan-hutan gitu kan. Di siang situ rami kawan-kawan awak lalu digaduh aja. Batu bisa digaduh aja. Nggak tahu pak. Awak lalu di Selasa. Yang tadi tuh. Emang gak enak tuh mengicek doang gitu kan. Lihat dong pak, dek itu tak kan awak bawa ni pulang rumah gitu. Tulis mana? Tulis biasa pak gitu. Melewatkan tikungan rumah apa tu gitu. Yang orang buntir tuh. Iya pak gitu. Iya pantas lang tu mah gitu. Surang jongnya. Iya pak gitu. Dan si Iqbal kok melanjutkan jalannya. Iyalah pak, awak pulang ngantuk aja. Dalam kondisi kan tadi dia udah tidur ya. Dan ngantuk ya kan. Ayolah hati-hati. Di situ pun di malam itu pun dia pun tidur nggak bisa lagi. Gelisah aja kayak pondok efek panggilan itu ya. pondok ini pun berat ya kan. Efek kena sapal. Di situ pun dia menanya ke ibunya, Bu, batu ibu nak bisa lalu bu itu kan? Mata ibu, anda di mana gitu ya? Dari gubuk itu kan? Apa yang dibilang bapak sama tadi itu mah? Dibilang juga ke ibu Diceritain semua. Berarti langsung diceritain sama dia. Tapi si Bal ini tadi belum tahu kalau kisah yang Orang buntir. orang mundur tadi. Dia pun masih lugu kimak lah. Iya. Di situ kan. Berarti yang lihat gubuk apa tuh kan? Iya kecek si Bal ni kan. Ibu kecen di situlah ibunya tadi itu menceritakan yang apa tadi orang bundir itu. Dan besok si Bali pun mendemam, tidak bisa, ibarat kata tuh lemas saja badannya nih. Dan bapaknya pun bisa berdayam lah kan.
ibarat kayak bisa ngobat-ngobat Iya. gitu. Di situ pun bapak membilang di sini kau kesapai aja ya kan, pakai bahasa Minang. Ya. Saya tahu kamu orang Palembang, maka saya Iya. soalnya nampak kerupuk Palembang ya. Tapi kita ngerti lah. Di situ kan si bapak ini tadi bilang kan, ini obatnya memang harus bedah ayam. Di situ besok pagi pun bedah ayam. Entah kayak mana saya pun nggak tahu cerita bedah ayam, nengok dari ayamnya tuh kata yang jantungnya hitam, kata penyakitan gitu kan. Saya nggak paham, di situlah baru dia bisa disembuhkan. Saya lapar. Bukan lapar juga sih. Kopinya mana ya? Belum datang lagi nih. Kemana nih? Kemana nih? Kopi nggak ada nih. So, lagi Ya, dipanggil. tolong dipanggilin dulu ini. Sabar. Atau ini lanjutlah satu cerita lagi. Lanjutlah. Tapi Sambil nunggu, kan? Iya, cerita yang dia alami lah. Iya. Jangan cuman Kayak istilah teman-teman doang. diganggu gitu. Ah. Kamu pernah nggak diganggu waktu Kalau diganggu sih. Diganggu masang celana apa gitu. Karena juga. Kalau pasang celana mungkin itu ya diganggu awan sih. Itu rawan ya. Iya. Begitu yang gue tuh. Terbangun. Iya. Terbangun dan belalai kita. Bahaya. Kalau diganggu ya pernah sih. Tapi diganggu-ganggu sekilas-sekilas gitu aja. Oh, berarti kamu nggak pernah kayak diganggu berat gitu ya? Enggak Berarti cuma disapa-sapa aja lah ya. kayak dulu lah. Saya masih SD nih. Ini memang kisah saya yang saya alamin ya. Terus dari tadi nih. Kurang percaya juga jadinya kalau bilang Iya real. kan? Nah, ini memang iya nih. Kalau nggak percaya, langsung. gua saja saya tamu sini dong. Oh iya. Iya. Kalau bohong. Saya kan di kelas 6 SD, kelas berapa ya? Saya ada mulai ditinggalin oleh orang tua saya gitu kan, pergi. Di situ kakak saya pun mulai sibuk untuk kuliah. Dia lagi nyusun skripsi. Semester terakhir. Di situ saya kan tinggal kan sendiri. Jadi kunci dititipkan ke tetangga. Di situ tuh dititipkan tetangga, waktu saya buka tuh tahu lah kan kalau rumah diapain tuh nama? Siapa? Ditinggal. Ditinggal. Pasti kan ditutup dong gordennya. Iya. Ditutup semuanya. Di situ tuh hawa-hawanya tuh lain aja gitu. Udah terasa beda lah ya. Memang terasa beda gitu. Dan di situ tuh saya kayak baru masuk tuh ada yang nampak berlari gitu kan. Udah berlari. Iya, kopi ini dia yang ditunggu dari tadi. Datang kopi kita juga. Ini apa nih? Yang itu tadi aku kayaknya minum Ya oh. Baca latte. Udah boleh diminum nih? Boleh lanjut. Awas banget. Ini nih khusus untuk kamu yang banyak. Habisin. Wih, dapat mie juga ya. Lanjut. Wih, enak juga nih. Jauh-jauh kami terbang. Iya. Oke. Lanjut cerita atau makan lagi? Kasih cerita yang seru lah, jangan buat ngantuk. Jadi nggak seru tadi? Kurang lah ya, kurang. Kurang pas gitu. Ini kita ngapain dulu nih? Makan. Boleh makan. Nggak selera saya. Kurang nih. Kurang apa nih? Kurang telur, kurang banyak juga. Tahu lah kan orang gede porsi mana ya kan? Itu yang jadi podcast ini. Nanti boleh lah di belakang kamera lebih ya. Oke, it's okay. Nanti nambah nasi lah. Boleh. Oke, Atau ini. Oh ya. Nah, Dan di situ pun saya kayak di apain gitu. Ada kayak bocil-bocil lari gitu ya kan? tuyul lah. Iya, mana tahu saya nggak punya yang kan juga. tapi masih bocil biar minum bocil nih. Sama-sama bocil. Iya, sama-sama bocil. Boleh. Badan udah besar, umur udah besar juga nih. Masih SD udah besar juga badannya. Nah, SD sih ini masih semenjak sunat nih. Iya. Di situ kan saya pun mulai kayak antara ragu entah orang
takut hama luka-luka. Yang ada ya. Itu saya kayak orang gila serius di rumah tuh. Sampai sekarang juga sebenarnya. Jangan gitu dong. Di itu nih masukan. Takutnya juga kalau orang mati saya di tengah rumah tuh. Misal malingan, Rampok kan. masuk kamar, buka kamar, jerit-jerit saya. Woi, bilang kan. Siapa sini nih, bilang kan. Kayak orang gila lah pokoknya, jerit-jerit dia kan. Iya, Tapi takut-takut juga kan? pasti tuh. Waspada dong. Pasti waspada. Iya pasti tuh. Ih, Arung Halim ini. Dia dulu gimana nih? Santap dulu. Udah bengkak itu, jangan bilang-bilang bengkak. Maksudnya gimana nih? Apa yang bengkak? Duitnya bengkak. Oke. Ini lagi bengkak ya. Oke. Menjerit kan, tutup pintu kamar. Saya lari langsung nih keluar. Lari keluar, ambil barang-barang yang dibutuhkan. Saya kunci lagi rumah nih. Saya kunci rumah ini, saya tunggu orang tua saya balik. Baru saya balik main. Jadi gara-gara itu kamu pergi dari rumah. Sampai sekarang pun saya takut juga tinggal di rumah sendiri. Oh, trauma ya. Lebih baik saya di kuburan tengah malam Daripada di rumah di sendiri. rumah sendiri. Memang gimana rasanya? Memang kayak lain ya gitu. Nggak enak lah kalau di rumah sendiri kan. Iya. Nanti entah apa ya pula ya. Apa yang lain dulu aja main Jadi sebenarnya kamu takut di rumah gara-gara hantu atau gara-gara takut-takut Hantu juga dong. Hantu juga. Tapi kalau saya di rumah takut banyak juga saya takut nih. Maling. Tahan pula nanti dah ini. Nggak tahan apa nih? Makannya. Makan pasti nggak ada dong. Orang persediaan kan. orang rumah nggak ada juga. Oh, pasti kosong ya. Nggak masak. Makan nggak sih? Ya, makan. Makan tuh, santap. Tapi nak selera. Makan juga ini Makan kan. kerupuk nih ha. Ya. Nggak dibukain gimana? Di rumah ada nih kan. Nah, Manis ya. Bismillahirrahmanirrahim. iya. Enak juga. Di sini kamu nggak makan? Ngopi aja. Kurang biaya atau gimana? Udah makan. Jadi baru selesai makan langsung masuk sini kan. Dan di suatu hari pun Kucing minta minta apa dia? Minta apa dah nih? Cewek tuh. Cewek nanti bisa. Ini kita sampai berapa nih? Udah berapa ini sebenarnya nih? Waktunya. Kita main sampai berapa menit nih? Capek. Sampai capek kan nggak bisa dong. Nanti Tambah bayarannya, ya kan? Sampai capek. Sampai pagi nggak capek. Iya. Tapi nanti nggak diterima pula nilainya nanti. Oke, sambil lanjut cerita boleh. Oke, tunggu. Saya lapar. Abang ini fokus makan aja. Kau kucingnya nih. Ha. Boleh lah kucingnya nih, tolong. Diamanin. Enak juga ya. Boleh. Nanti tambah. Sebentar ya, saya apain kucing ini dulu. Oke. Jadi ada juga cerita saya. Ini cerita siapa lagi nih? Masih saya yang mengalami. Jadi di tahun 2020, tepatnya setahun bapak saya meninggal kan 2019. Nenek saya meninggal 2020. Di situ kami memang pulang kampung. Perjalanan nenek saya meninggalnya di Pekanbaru. Meninggal di Pekanbaru dan keluarganya minta, keluarga dari mama saya kan mama gimana ya ngomongnya? Mama dari mamanya. Mama dari mama saya. Buyut. Atau nenek buyut pula. Ada dari mama kamu. Nenek saya. Oh, nenek berarti nenek. Jadi keluarga pada lapar, Cing. Keluarga pada minta kuburin di Tolong kucingnya, Bude. sana Sumbar.
dalam perjalanan saya berada di mobil Terios yang Matic. Di situ mobil saya. Iya. Sampai Sampai Matic ya. itu kisah itu memang tidak bisa diterlupakan tuh. melekat gitu. Memang melekat tuh. Di sana tuh waktu udah dimasukin udah masuk daerah Batu Sangkar, Sumatera Barat. Iklan sebentar. Ada iklannya. Di Batu Sangkar, di situ tuh ada jalan jelek. Jalan jelek ya. Memang jelek, jelek sangat, sangat jelek. Di situ tuh jalannya tuh jelek, ada pohon beringin dan tikungan gitu. Tikungan tajam. Enggak juga, tikungan biasa aja. Nah, Ya, gini lah. Ya. memang jalannya agak pendakian sedikit sih. Di situ tuh ambulan yang pas di apa tuh untuk mengasih kode ke mobil depan bahwasanya ada kendala di ambulan nih. Tapi nggak tahu juga supir ambulan nih entah agak lainnya terasa kan. Di situ nenek saya di belakang tuh memang sendiri aja. Tapi istrinya memang masih hidup. Dikecilkan di tengah-tengah jalan jelek tuh, dan pun di situ hutan juga sih. Dikecilkan. Waktu tuh tiba-tiba saja mobilnya mati. Mobil ambulan tuh. Nggak tahu kendala. Mati dia nggak tahu kendala. Keluarlah si apa tadi nih? Si supir tadi nih untuk menengok keluar apa kendalanya. Iya. Sahabat bocor gitu kan. Dan di situ pun si sang supir sama abang saya, kan supir juga tuh abang saya di mobil saya. Jadi dia tuh keluar juga untuk memastikan, dan abang saya juga tahu sedikit banyaknya tentang mobil. Untuk memastikan apa kendala mobil ambulan nih. Dan di situ tuh waktu menengok buka apa ambulan, apa namanya? Iya, pintu belakang. Ya, bukan pintu belakangnya. Bagasi depan untuk menengok mesin. Nah. Di situ tuh waktu menengok, dan abang saya pun mencium ada bau kemenyan gitu. Dan di situ pun ya gimana katakan mayat, namanya mayat. Udah jauh juga sih perjalanannya dari Pekanbaru ke Sumbar ya, Pak. Berapa jam juga. Kan? Udah bau udah Pak. Udah tercium juga baunya kan. Dan di situ mau di gimana kan? Kalau kata mama saya dulu, Pak, kemarin tuh taruh gunting di bawah mayat. Taruh gunting Itu biar apa tuh? Biar nggak kata entah lunak, entah Berendam, ngeras gitu. baunya gitu kan. Dalam keadaan itu tuh nggak ada juga kapur barusnya. Kapur barus, kapur ajaib tuh. Baru mayat. Kapur barus. Di situ tuh nggak ada juga kan. Sang apa nih waktu udah ditaruh gunting, ditengok abangku juga, kendala mesin aman, dan dicoba starter lagi bisa. Entah kenapa di situ pun udah bisa mobil menyala tadi. Bau itu pun hilang juga. Berarti pas mobilnya mati doang tadi. Iya. Waktu apapun langsung mama saya buka apa tadi? Bagasi tadi. Bagasi belakang tadi. Disitulah ditengok mayat pun udah mulai lunak, dan baunya mulai pun biru, dan lanjutin perjalanan. Jam berangkat dari Pekan jam 5:30, tiba jam 5 juga lah. Di situ baunya pun mulai menyebar. Nyebar ya. Dan pagi itu pun harus dikuburin juga. Dan kami pun malam pertama, malam kedua. Malam keberapa kemarin tuh ya? Kedua nak salah aku. Kami udah pulang, nggak ikut. Mungkin yang nenek ini pun apa
marah kepada mama saya nih, bahwasanya belum waktunya pulang, udah pulang. Di situ pun kami melanjutkan perjalanan. Di perjalanan pulang itu banyaklah kendala mobil ini. Tunggu. Ini kayaknya kita udah kelamaan nih. Mungkin bisa diceritakan di episode selanjutnya bisa kali ya? Bisa kali. Soalnya masih lapar juga kan? Iya, ini pun Mia belum juga ya makanya kan. Baru beberapa menit. Iya. Karena kalau kita tutup aja nih, jadi kita nyambung ke part 2 aja besok-besok. Oke. Oke? Boleh. Oke, sekian dari kami. Kami pamit undur diri.